Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan presentasi makalah yang berjudul Hubungan Administrasi dan Manajemen dari kami, nama Ahmad Samsi. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah pengertian dari administrasi. Pengertian administrasi sering disamakan dengan tata usaha, yaitu berupa kegiatan mencatat, mengumpulkan, dan menyimpan suatu kegiatan atau hasil kegiatan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Definisi administrasi secara luas adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, militer atau sipil, besar atau kecil, dan sebagainya. Kemudian definisi dari manajemen. Definisi manajemen dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, tata laksanaan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian yang kedua, kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Selanjutnya adalah hubungan antara administrasi dan manajemen. Hubungan administrasi dan manajemen adalah satu, dalam penerapan administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, hanya kegiatannya yang dapat dibedakan. Yang kedua, administrasi bersifat konsep, menentukan tujuan dan kebijaksanaan umum secara menyeluruh, sedangkan manajemen sebagai subkonsep yang bertugas melaksanakan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah tertentu pada tingkat administrasi. Yang ketiga, administrasi lebih luas daripada manajemen karena manajemen sebagai salah satu unsur dan merupakan inti dari administrasi sebagai pelaksana yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut bawahan. Jadi dengan manajemen, administrasi akan mencapai tujuannya. Fungsi-fungsi administrasi dan manajemen. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian MA dalam bukunya Fungsi-fungsi Manajerial dan Filsafat Administrasi, fungsi-fungsi administrasi dan manajemen itu adalah yang pertama, perencanaan. Planning atau perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan merupakan fungsi administrasi dan manajemen yang pertama. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Perencanaan menjadi fungsi pertama karena ia merupakan dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ialah keseluruhan proses mengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, penggerakan atau motivating. Penggerakan ialah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Motivasi secara implisit berarti bahwa pimpinan organisasi berada di tengah-tengah para bawahannya dan dengan demikian dapat memberikan bimbingan, instruksi, nasihat, dan koreksi jika diperlukan. Kemudian fungsi yang selanjutnya, yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Artinya bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belahan mata uang yang sama. Jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya, rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan atau penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya. Kemudian yang terakhir, penilaian.
atau evaluasi. Penilaian adalah proses pengukuran dan pembandingan hasil-hasil pekerjaan yang telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakikat dari penilaian adalah penilaian ditujukan pada satu fase tertentu dalam satu proses. Setelah fase itu sudah selesai dikerjakan. Beda dengan fase yang ditujukan pada fase yang masih dalam proses pelaksanaan. Demikian prestasi makalah yang dapat kami sampaikan. Pada kekurangan apabila kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.